Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ini awal bulan Agustus yang penuh kemenangan bagi kita. Walaupun lampu 2 kali mati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi pagi saya bilang sama istri saya. Yang papa kayaknya gak mau bawa tablet inilah. Karena papa nanti mau duduk di bawah. Enggak Pak, nanti mati lampu. Ini Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan. Jadi ketika mati lampu saya bilang, oh itu tadi yang dibilang tadi gitu. Artinya Bapak Ibu, itu Tuhan juga ingatkan, oh nanti mungkin mati lampu. Tapi Tuhan baik. Di saat firman Tuhan, lampu sudah hidup dan kita bisa bersuka cita. Hari ini firman yang saya sampaikan adalah perjumpaan yang mengubahkan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Agak panas ya Bapak Ibu ya. Karena AC-nya mati hidup, agak panas. Yang AC sana kayaknya mati itu ya. Iya, mungkin bisa dihidupkan nanti karena mungkin panas suasananya. Baik. Perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan kepada seseorang biasanya itu ada membawa dampak bagi kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Ketika saya berjumpa dengan umpamanya Bapak Jokowi, ada dampak, ada rasa gembira, ada rasa senang. Dan orang akan bilang, ih kamu hebat ya bisa ketemu dengan Pak Jokowi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Lah, begitu juga firman yang hari ini yang akan saya sampaikan itu perjumpaan yang mengubahkan. Artinya berjumpa dengan pemilik langit dan bumi. Berjumpa dengan seseorang yang berkuasa. Kira-kira Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan orang yang berkuasa, berdampak enggak bagi kita Bapak Ibu? Berdampak enggak Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, tapi kok enggak berubah-berubah? Bilang dulu Bapak Ibu, tapi kok enggak berubah-berubah? Masih sebelum itu juga. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ayat ganjil, bapak-bapak, ayat genap, ibu-ibu. Kita baca bersama-sama ayat 1, 3, 2, 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Dua sayap. Ayat 3. Dan mereka kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Ayat 4. Ayat 5. Ayat 6. Ayat 7. Ayat 8. Ini sekali lagi terakhir kita baca bersama-sama. Ini aku, utuslah aku. 3, 2, 1 ya. Ini aku, utuslah aku. Pegang dadanya Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Ini aku, utuslah aku. Jangan bilang gini, ini aku Tuhan, utus dia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini kita akan belajar seorang tokoh
tokoh Alkitab namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nabi yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Beliau ini adalah nabi yang keturunan bangsawan. Jadi Yesaya ini orang bangsawan. Kalau bangsawan itu orang hidupnya teratur, makannya teratur, semua serba teratur. Dan dia tidak pernah memikirkan mau makan apa besok, mau melakukan apa besok. Dia sudah tidak mikirkan. Karena apa? Karena dia keturunan bangsawan, hidupnya penuh kelimpahan. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Lah kira-kira kalau di sini bangsawan, mau gak dipanggil Tuhan? Mau ya Bapak Ibu ya? Bilang kiri kananmu, untung di sini gak ada bangsawan. Ayo. Lah di sini tidak... Artinya Bapak Ibu, Yesaya dipanggil sebagai orang kuat. Tapi dia mau dan dipanggil pada usia 25 tahun. Dulu 25 tahun dia menerima panggilan itu sebagai nabi Bapak Ibu. Dipanggil sebagai nabi. Dan beliau Bapak Ibu bernubuat selama 40 tahun. 40 tahun. Dan Bapak Ibu, 4 raja dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Selama 4 keturunan raja, dia tetap bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan bagi 4 raja. Dimulai dari Raja Uzia, kemudian Yotam, Ahaz, dan terakhir siapa Bapak Ibu? Hizkia yang semalam diceritakan susu asin di doa puasa Bapak Ibu. 4 raja dipercaya Bapak Ibu. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan dia orang yang bernubuat tentang Mesias. Sebelum Yesus lahir dia sudah bernubuat. Bayangkan Bapak Ibu, dia seorang keturunan bangsawan, kemudian di usia sangat muda 25 tahun dia mulai pelayanan. Dan dia dipercaya Tuhan selama 40 tahun untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Dan kemudian 4 keturunan raja berturut-turut dia sampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja. Kira-kira bangga enggak menjadi Yesaya Bapak Ibu? Bangga. Dan dia disampaikan Tuhan untuk menyampaikan bernubuat tentang kelahiran daripada Mesias. Ada rentan begitu panjang Bapak Ibu tentang kelahiran Mesias itu. Tapi dinubuatkan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Loh kok balik sini ya? Ya, kok bisa balik ya? Oke, ya. Lah, kita baca dalam Yesaya 7:14, 3, 2, 1, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel Bapak Ibu? Tuhan, artinya Tuhan sudah nubuatkan ini. Hebat gak Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, luar biasa Yesaya. Siapa yang mau seperti Yesaya? Angkat tangannya. Yang mau seperti Yesaya. Yang gak mau, biar saya lihat nanti dari CCTV. Yang mau seperti Yesaya, boleh tinggi-tinggi angkat tangannya. Boleh angkat tinggi-tinggi. Ya, tapi harus seperti ini Bapak Ibu. Di akhir riwayat Yesaya itu dia digergaji. Artinya di akhir hidupnya Bapak Ibu dia dimasukkan di pohon. Tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi dikatakan ada nabi semasa Yesaya jadi nabi. Ada nabi yang digergaji. Artinya dimasukkan dalam pohon. Kemudian diikat kemudian dibelah itu pohon. Artinya dia ikut terbelah Bapak Ibu. Pelayanannya luar biasa, tapi dia mati juga luar biasa Bapak Ibu. Artinya dia siap mati. Karena apa? Begitu dia itu luar biasa dipercaya oleh Tuhan. Mau gak seperti Yesaya Bapak Ibu? Sangat dipercaya oleh Tuhan. Saya pasti mau Bapak Ibu. Walaupun matinya nanti gak apa-apa lah tak diapain. Nah, tapi saya, tolong jangan bolak-balik ya apanya. Saya tetap mau seperti Yesaya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tidak gampang untuk bisa mendapatkan nubuatan daripada Tuhan.
Siapa di sini yang sudah pernah mendapatkan nubuatan Tuhan? Ada yang pernah mendapatkan nubuatan Tuhan? Ada yang lain lagi? Atau ada nubuatan seperti gini. Tuhan berbicara kepadaku. Kau di samping kananku itu, rencanaku nanti gak kucakapi lagi dia. Tuhan nyuruh, jangan cakapi dia, karena dia orang tidak baik. Ada gak seperti itu nubuatannya? Ada gak Bapak Ibu? Gak ada ya Bapak Ibu ya. Ada juga dibilang orang, aku dapat nubuatan Tuhan. Supaya kau sembuh, kau mandi 7 sumur. Kau minum airnya 7 sumur. Ada gak seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu. Nubuatan Tuhan itu jarang sekali untuk perorangan. Tetapi nubuatan Tuhan itu biasanya disampaikan untuk banyak orang gitu. Untuk banyak orang. Bosu, Tuhan sampaikan. Ukepkin Peniel ini akan semakin besar. Itu nubuatan Tuhan. Tapi harus banyak doa. Harus banyak di kaki Tuhan. Itu nubuatan. Kalau dibilang, Bosu, kayaknya nanti gereja ini akan tutup. Itu bukan nubuatan Bapak itu. Bilang kiri kananmu, itu sakit hati. Bilang. Amin Bapak Ibu. Jadi nubuatan itu yang membangun. Lah Yesaya itu dipakai Tuhan sangat luar biasa. Yesaya itu adalah orang yang bangsawan masih muda. Tapi hebat ketika dia ada di tangan Tuhan. Nabi biasa diubah Tuhan menjadi nabi yang luar biasa. Nabi yang dipakai Tuhan. Yang tidak pernah dipikirkan oleh orang. Tuhan percayakan rahasia dunia ini. Kelahiran Mesias itu, Yesaya dipercaya untuk menyampaikannya dan dicatat dalam Alkitab. Jauh sebelum kelahiran Yesus, sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan sangat hebat apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup Yesaya ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat Tuhan percaya kepada Yesaya? Apa yang membuat Tuhan percaya? Ini kita harus tahu supaya nanti kita bisa berdoa di rumah. Tuhan, kalau Yesaya engkau percaya, aku juga mau. Aku mau kepo lah Tuhan, mau tahu lah Tuhan apa yang akan mau kau buat di depan. Bukannya gini, Tuhan aku mau kepo lah orang itu ngomong apa yang mereka bicarakan. Itu gak penting, tapi yang penting Tuhan aku mau lah Tuhan supaya bisa Tuhan engkau memberikan rahasiamu bagiku. Pertanyaannya, Yesaya itu sewaktu dibuatkan banyak hal dipercaya oleh Tuhan, kira-kira hidupnya susah apa tidak Bapak Ibu? Damai sejahtera. Yesaya mengalami sukacita. Yesaya mengalami ketenangan. Karena apa? Dia dinaungi, dia dilindungi, dia dijaga. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, pasti dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Makanya kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, kita jangan khawatir, jangan takut. Nabi Yesaya gak pernah takut sampai akhir hidupnya. Dia harus mengalami penganiayaan yang begitu berat. Kematiannya sangat tragis. Tapi dia tetap bersuka cita. Karena apa? Tuhan melindungi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Lah, apa yang membuat Tuhan percaya kepada Yesaya? Yang pertama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Ternyata Yesaya mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Artinya punya sahabat dekat namanya Tuhan Yesus. Kita baca dalam ayat 1-nya, 3, 2, 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya yang pertama hubungan pribadi itu dia melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, yang pertama dia melihat Tuhan. Setelah dia melihat Tuhan, kemudian dia mendengar Tuhan.
dikatakan dan mereka berseru-seru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya dia mendengar. Setelah melihat, dia mendengar. Setelah itu, dia rasakan kehadiran Tuhan. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya mendengar, tapi dia rasakan Tuhan itu hadir. Amin Bapak Ibu. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan kehadirannya. Hanya orang yang melihat, mendengar, merasakan kehadiran Tuhan, dia bisa intim dengan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, jangankan melihat, jangankan mendengar, jangankan merasakan. Kadang kita tidak bisa connect dengan Tuhan. Kita tidak bisa rasakan Tuhan. Nah hari ini, Nabi Yesaya itu bisa sampai dipercayakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan duduk di atas tatanya yang tinggi. Dia bisa melihat Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa masih melihat anugerah Tuhan? Terlalu kita tidak sempat dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu anugerah Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya, aku hidup karena anugerah Tuhan. Hanya itu toh. Tapi kita tidak pernah tahu karena anugerah Tuhan aku bisa melihat Tuhan. Karena anugerah Tuhan aku bisa mendengar Tuhan. Karena anugerah Tuhan aku bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup. Ini yang sudah hilang di kekristenan hari-hari ini Bapak Ibu. Sudah tidak bisa lagi kita melihat Tuhan itu bagaimana. Bapak Ibu, kenapa orang sering jatuh? Karena dia tidak lihat anugerah Tuhan. Ketika dia menyadari, hari ini aku ada, hari ini aku hidup, itu karena anugerah. Dia sedang melihat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita tidak mau bersyukur, ketika kita bersungut-sungut, kita sedang tidak melihat anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu hari ini coba cek hati kita. Apakah aku masih menghargai anugerah Tuhan? Sehingga aku sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan. Atau aku hanya ingin, ya sudahlah yang penting aku gereja. Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Ketika kita sudah tidak bisa mendengar firman Tuhan. Ketika berdoa tidak bisa rasakan lagi Tuhan Bapak Ibu. Ada yang salah dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada yang salah, ada yang berbeda dalam hidup kita. Ada yang melenceng kekristenan kita. Karena hanya orang yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Dia bisa connect dengan Tuhan. Gak boleh hanya satu. Aku hanya menghargai anugerah Tuhan. Tidak. Harus dengar firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti. Dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Siapa yang rasakan tadi ibadah tadi merasakan ada hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Yang merasakan kehadiran Tuhan. Setiap ibadah itu. Rasakan momen-momen kehadiran Tuhan. Kita bisa rasakan, ketemu rasanya sangat indah. Tuhan, aku mau memuji-Mu, aku mau memuliakan-Mu. Ini kesempatan kita bisa naikkan pujian penyembahan kita. Karena apa? Kalau di rumah, bilang kiri kananmu, seringkali engkau berdoa, yang kau bayangkan itu harga cabai, harga bawang. Bukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau di rumah doa, minggu ini utangku bisa gak aku bayar ya? Bulan ini nutup gak ini ya? Ini jalan gak? Doa ini Bapak Ibu, lagi doa Bapak Ibu. Tiba-tiba, amin. Oh iya Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa ini Bapak Ibu tahu. Jangan sampai kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita gak akan bisa dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa seperti Nabi Yesaya. Bisa mendengar nubuatan-nubuatan disampaikan Bapak Ibu. Ya gak usah pun menyampaikan nubuatan, tapi bisa dekat dengan Tuhan saja. Itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, Daud itu sampai bilang istrinya, biar engkau katakan aku gila, yang penting aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Dia sudah rasakan bertemu dengan Tuhan. Apapun urusannya, yang penting untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah semua untuk Tuhan atau semua untuk aku? Kita harus tahu hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi supaya kita tahu kekristenanku, aku harus punya pengalaman dengan Tuhan. Baru aku bisa tahu aku mau gerak bagaimana. Kalau kita tidak pernah mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita sedang begini bilang Bapak Ibu, kayaknya obor itu panas ya. Kita akan bilang sama orang, api itu panas ya. Iya mungkin api itu panas. Artinya kita mendengar dari orang, kita tidak pernah memegang, kita tidak pernah rasakan. Maka kita akan orang seperti itu. Kamu percaya mujizat enggak? Aku percaya mujizat. Aku sangat percaya. Aku percaya. Tapi dia tidak pernah merasakan mujizat. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan hari ini, siapapun kita di tempat ini, mau dia itu siapapun, punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mau dia doktor, mau dia STH, sekolah tinggi hati, mau dia MTH, makin tinggi hati, mau dia SE, sarjana ekonomi, mau dia sarjana hukum, mau apa saja, harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak boleh tidak, harus punya pengalaman. Pastikan, aku Kristen, aku harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kita yang tahu, aku punya pengalaman gak dengan Tuhan. Walaupun ketika engkau doa mungkin, walaupun ketika engkau dilihat sama bos, sampai air mata keluar, ingus naik turun, naik turun. Kita yang tahu kita ketemu dengan Tuhan apa tidak. Amin Bapak Ibu. Kita yang tahu. Karena apa? Dampaknya itu akan sangat besar. Yesaya punya dampak yang besar. Dia berani menegur raja-raja, bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Ada nubuatan Tuhan. Karena dia pernah ketemu dengan Tuhan. Itu dia. Makanya kenapa orang susah Bapak Ibu? Melangkah bersama Tuhan. Karena dia nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Dia tidak bisa percayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Tuhan, dia akan lakukan apapun untuk Tuhan. Akan lakukan apapun. Dan dia percaya, itu dia. Percaya Bapak Ibu. Kami ini saksi hidup. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Saksi hidup. Di mana kami tahu Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang dahsyat. Kami mau melakukan apa saja pun hanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita di sini, kita di Sriwijaya. Satu gudang. Lah kalau nggak ada susu asin yang ngasih gudang itu, apa bisa kita beribadah situ Bapak Ibu? Nggak bisa, nggak lahir Gapkin Peniel. Dipakai Tuhan, dia ketemu dia dengan Tuhan. Pakai ini aja. Amin Bapak Ibu. Itu karena ketemu dengan Tuhan. Tapi ada juga seperti gini Bapak Ibu, udah gak apa-apa pakai aja. Yang penting berkah nanti sama aku ya. Gitu. Ada juga seperti itu Bapak Ibu. Gak juga gitu. Punyalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dengan cara melihat, kemudian mendengar, kemudian apa Bapak Ibu?
merasakan. Bilang kiri kananmu, jangan pura-pura gak kau dengar. Harus kau hafal itu, kau praktekkan itu, ayo. Amin Bapak Ibu. Agar kita bisa punya pengalaman. Agar kita bisa menang dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan percaya kepada Yesaya? Yang kedua adalah, baca bersama-sama 3, 2, 1, ya. Rendah hati dengan rendah diri beda gak Bapak Ibu? Kok Ibu tahu? Berarti pernah sombong ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena apa? Orang yang tahu berarti pernah mengalami. Amin Bapak Ibu. Kita baca di dalam ayat 5-nya dan ayat 7 kita. Ayat 5 itu dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Artinya aku sudah ketemu dengan Tuhan. Celakalah aku karena aku masih dalam posisi orang yang berdosa. Yesaya mengakui dosa. Yesaya mengakui kekurangan dalam hidupnya. Dia rendah hati. Dia tidak bilang, Tuhan bukan aku itu Tuhan, dia Tuhan. Tapi Yesaya bilang, Tuhan aku yang berdosa Tuhan. Celaka, Tuhan aku sudah melihat Tuhan. Yesaya merendahkan hati. Yesaya tidak sombong. Yesaya tidak bilang seperti begini. Aku kan orang bangsawan. Kalau aku berdosa wajar. Yesaya tidak bilang itu. Dia merendahkan hati Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu harus punya apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Jangan menyalahkan orang. Sama seperti Adam dan Hawa. Ada menyalahkan siapa Bapak Ibu? Disalahkannya perempuan. Kira-kira perempuan mau gak disalahkan Bapak Ibu? Kira-kira perempuan mau gak disalahkan Bapak Ibu? Gak mau kan ibu-ibu? Gak mau kan perempuan-perempuan? Iya, sedangkan wanita ciptakan dia begitu lengkap. Alisnya aja dihapus, dilukis ulang lagi Bapak Ibu. Perempuan kok dilawan, amin. Amin oma-oma. Itu perempuan gak bisa dilawan. Sudah diukir Tuhan begitu bagus, dihapus, diukir ulang lagi, digambar ulang lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Siapa yang berani bicara sama ular? Ya Allah, pria mana mau? Pria sudah diperingati. Kau gak boleh dekat-dekat pohon. Adam itu jauh. Tapi Hawa pingin tahu dia ada apa. Oh iya. Siapa penghuni sini? Itu dahsyatnya karena apa? Kepo. Itu dia Bapak Ibu. Makanya kalau wanita jangan dilawan. Itu sudah takdirnya, sudah biarkan aja Bapak Ibu. Kalau dia mau ngomong merepet, biarkan saja seperti itu. Kita harus apa? Punya kerendahan hati. Dalam keluarga juga harus punya kerendahan hati. Jangan sombong, aku bisa, kau bisa. Ya udah buat jalanmu, buat jalanku. Enggak boleh. Harus apa? Rendah hati. Oh anak-anak, hormati orang tua. Itu dia, punya kerendahan hati. Jangan anak-anak karena mungkin dia sudah nanti sarjana, kemudian dia S2, S3, S-teler. Dia sudah enggak hormati lagi orang tuanya. Mama aku dulu kan SMA, aku kan sudah S4 katanya. Enggak boleh, harus punya kerendahan hati. Siapapun kita, kalau di hadapan Tuhan, tidak ada yang perlu disombongkan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua datang kepada Tuhan. Tuhan ini hidupku. Hidupku ini penuh dengan dosa. Hidupku ini penuh dengan kesalahan. Jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, bantu aku untuk bisa keluar dari hidupku yang tidak benar ini. Minta kepada Tuhan. Karena kita ini setiap hari pasti melakukan dosa. Makanya kita datang kepada Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku. Itu dia. Yesaya datang dengan kerendahan hati. Dia sampai katakan, celaka aku. Katanya. Bayangkan Bapak Ibu, aku binasa katanya. Dia tahu.
Makanya Tuhan percaya kepadanya Bapak Ibu. Karena apa? Dia punya kerendahan hati. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Punya hubungan. Baru kita tadi baca, sudah lupa lagi. Apa yang pertama Bapak Ibu? Aduh, wow Bapak Ibu. Apa yang membuat Tuhan percaya pada Yesaya yang pertama? Mempunyai pengalaman pribadi dengan caranya. Amin Bapak Ibu. Harus kita tahu. Nanti di rumah kita praktekkan. Yang kedua, harus punya kerendahan hati. Orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, pasti dia akan merendahkan hati di hadapan sesamanya. Amin Bapak Ibu. Dia pasti, gak mungkin tidak. Orang yang rendah hati itu biasanya orang yang, apa namanya itu? Kita baca bersama, apa namanya ini? Nanti saya baca salah ini. Ya kan, saya gak mau baca, biar aja Bapak Ibu. Baca ulangi lagi Bapak Ibu. Humble, itulah dia humble. Artinya punya kerendahan hati. Dan ini harus dimiliki sebagai apa? Orang yang penuh ketemu dengan Tuhan. Orang yang pernah ketemu dengan Tuhan, dia pasti punya kerendahan hati. Jangan sampai kita tidak punya kerendahan hati. Baik dalam bersahabat, baik dalam keluarga. Kita harus punya kerendahan hati. Agar apa? Damai di bumi, damai di surga. Bukan damai di surga, gak damai di bumi. Gak boleh. Harus ada kedamaian di hati kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang membuat Tuhan percaya kepada Yesaya? 3, 2, 1 ya. Yesaya siap diutus. Seorang bangsawan, seorang yang masih energik. Dia tidak katakan, Tuhan aku masih muda, gak usahlah utus aku Tuhan, utus saja yang lain. Tidak, Yesaya mengatakan aku siap diutus. Itu yang dikatakan Yesaya. Makanya Tuhan percaya penuh kepada Yesaya. Di dalam ayat 8 kita baca bersama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Di titik inilah Tuhan percayakan banyak hal. Artinya Bapak Ibu, dia bukan tidak hanya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan tidak dengar-dengaran Tuhan. Dan dia bukan hanya punya kerendahan hati. Tapi dia siap diutus. Jadi jangan hanya katakan, aku sudah dekat dengan Tuhan, aku punya kerendahan hati, tapi yang ketiga, aku harus siap diutus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aku harus siap diutus. Siap tidak siap, aku harus siap. Tuhan, keadaanku lagi gak baik-baik. Keadaanku sedang konflik. Itu tidak urusan sama Tuhan. Yang menjadi urusan kata Tuhan, engkau siap gak diutus? Tuhan, aku siap. Tuhan akan mengutus. Tuhan hanya tanya, siap enggak kita? Itu dia Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ketika kita siap diutus Bapak Ibu, maka kita punya hati yang rela. Orang yang punya hati yang rela, berarti dia tidak mementingkan lagi kehidupannya. Dia akan mementingkan kepentingan orang yang menyuruh dia. Amin Bapak Ibu. Ketika saya disuruh oleh pemimpin saya, Bapak Ibu, saya akan lakukan apapun untuk dia. Walaupun saya harus mengorbankan waktu, tenaga, uang. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Dan hari ini Tuhan bilang, Yesaya sangat dipercaya oleh Tuhan. Karena apa? Dia siap diutus. Artinya dia rela tinggalkan gelar kebangsaannya Bapak Ibu. Dia rela menanggalkan statusnya. Dia rela menanggalkan, aku masih 25 tahun, masih hobi naik kereta, gitu, masih hobi. Dia tinggalkan itu Bapak Ibu. Dia tinggalkan apa? Ngopi bareng. Dia tinggalkan itu petik Bapak Ibu. Dia tinggalkan.
Dia fokus kepada yang mengutusnya, Bapak Ibu. Dia respon, ada hati yang rela. Itu dia Bapak Ibu. Jadi hari ini pastikan, aku siap gak diutus? Kalau aku siap diutus, berarti semua yang menyuruh aku itu, aku harus tunduk kepada dia. Segala waktu, segala apa yang ada padaku, aku harus kerjakan untuk dia. Amin Bapak Ibu. Jangan pula ya, Tuhan aku siap diutus. Sebentar ya Tuhan, aku sibuk. Sebentar ya Tuhan, duit ini pas-pasan Tuhan. Tidak ada alasan seperti itu. Ketika siap diutus, berarti kita harus menanggalkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Yesaya melakukan itu. Sehingga apa? Dia dipakai Tuhan. Sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang siap diutus. Tepuk tangan Bapak Ibu. Orang yang siap diutus, hatinya yang rela melakukan untuk Tuhan. Yang kedua, hatinya taat dan percaya. Artinya, melangkah saja. Orang Tuhan kok yang suruh. Taat. Ketika aku siap diutus, Tuhan sudah tahu kapasitasku. Tuhan sudah tahu berapa takaran hidupku. Dan Tuhan tidak akan menyuruh melebihi dari apa tubuhku. Amin Bapak Ibu. Saya bolak-balik ini kesaksian Bapak Ibu ya. Saya sangat berani ketika istri saya masih kerja itu, saya suruh pinjam uang 500 juta untuk bangun gereja ini. Itu gak masuk akal Bapak Ibu. Itu mustahil. Kalau saya ingat sekarang Bapak Ibu, oh iya ya, pakai apa membayarnya ya. Itu di luar akal dan di luar nalar. Saya lakukan Bapak Ibu. Tapi saya mau. Karena apa? Perkataan ini, saya siap diutus. Ketika saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan, saya lakukan semua untuk Tuhan. Saya nggak mau ada satu titik pun tidak buat untuk Tuhan. Semuanya harus untuk Tuhan. Itu saya lakukan. Bahkan ini rahasia kita aja ini Bapak Ibu. Anak saya dua-dua itu saya siapkan sebenarnya untuk jadi pendeta dua-dua itu Bapak Ibu. Bukan jadi pebisnis. Nampak aja orang itu ya bisnis. Nanti pulang, makanya saya doa tamat pulang. Kemudian nanti meneruskan. Itu dia Bapak Ibu. Saya persembahkan semua karena apa? Saya mau Bapak Ibu. Saya mau semuanya untuk Tuhan. Saya nggak mau main-main ketika saya pastikan saya mengikut Tuhan. Jadi kita harus tahu takaran kita. Karena apa? Takaran yang ditakarkan kepada takaran yang kita takarkan kepada Tuhan. Baca dulu. Ya, inilah kalau banyak pikiran, terlalu banyak angka-angka ini. Jadi lupa angka Alkitab. Ukuran yang kau pakai. Ulangi. Ukuran yang engkau pakai untuk mengukur. Artinya seberapa kapasitasmu ketika sama Tuhan. Berani enggak engkau habis-habisan sama Tuhan? Beranikah engkau serius kepada Tuhan? Beranikah engkau korbankan hidup untuk Tuhan? Maka takaran itu akan sama yang diberikan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan heran. Bok suku tiap hari naik mobil ya. Saya serius sama Tuhan Bapak Ibu. Ayo seriuslah sama Tuhan. Jangan pernah melihat orang, dia sudah sukses ya, hebat ya, wah luar biasa dia ini. Jangan lihat itu. Lihat prosesnya. Lihat bagaimana dia telentang telungkup cari Tuhan. Lihat itu Bapak Ibu. Dan lihat kiri kananmu itu, bangun aja jam 6. Macam mana? Amin Bapak Ibu. Cita-cita kaya.
dapat warisan, apa lagi Bapak Ibu? Mati masuk surga lagi katanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini cita-cita Bapak Ibu. Tapi bangun jam 6. Baca Alkitab tidak? Sekali-sekali Bapak Ibu. Bukan gak pernah, sekali-sekali. Itu pun kalau panjang ayatnya, hanya baca sedikit aja. Yang ketawa itu dia Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Jadi ketika dikatakan aku siap diutus, berarti aku siap untuk semuanya. Amin Bapak Ibu. Aku siap untuk semuanya. Jadi supaya tahu Bapak Ibu, ikut Tuhan ini semakin hari aku semakin harus naik. Bukan semakin hari aku semakin turun. Itu dia. Karena apa? Kapasitas yang diberikan kepada kita itu sama. Maksudnya seperti begini Bapak Ibu. Bola itu sama diberikan kepada kita. Tergantung kita mengelolanya. Kenapa ya? Oh, berkat si Anu itu sangat besar ya. Aku kenapa tidak ya? Tergantung kau mengelolanya bersama dengan Tuhan. Bagaimana? Jadi jangan pernah engkau lirik kiri dan kananmu. Tapi engkau tanya, mengapa aku bisa seperti ini? Karena apa? Engkau tidak siap diutus. Hari ini Tuhan aku siap diutus. Aku mau Tuhan. Itu dia. Ketika kita mau Bapak Ibu, kita tidak akan membiarkan banyak kursi yang kosong di sini Bapak Ibu. Tengok kiri kananmu kursi yang kosong itu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini enggak. Dilihat kiri kanan kosong. Oh nyaman kali, AC tambah dingin enak. Itu PR-mu Bapak Ibu, PR kita itu. Amin. Mulai minggu depan, setiap orang membawa satu aja, bilang kiri kanan enggak usah 2, 1. Nanti kebanyakan juga. 1 saja bawa. Supaya apa? Bisa mendengar firman Tuhan. Aku siap diutus Tuhan. Aku siap diutus di keluargaku. Aku siap diutus di saudara-saudaraku. Aku siap diutus di masyarakat. Aku siap diutus dimanapun juga. Karena apa? Aku sudah dipersiapkan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi Bapak Ibu, apa yang membuat Tuhan percaya kepada Yesaya? Yang pertama, bagaimana bisa mempunyai pengalaman dengan Tuhan? Yang kedua, yang ketiga, saya undang semua untuk bangkit berdiri.